Hey everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Hari ini gue punya rekomendasi film yang bisa bikin kalian sedih dan bakal jadi baper. Dengan scene yang begitu melekat di hati dan storynya yang dibikin lumayan dramatisir, gue yakin cukup lah buat bikin semua penontonnya jadi baper. Oh ya, kalau misalkan gue ada yang miss buat masukin film romance Jepang terbaik, mungkin sebagian ada di list film yang ada di ad card di atas ini. Sebelum gue kasih list filmnya, yang suka sama rekomendasi film dari gue seperti ini, kalian boleh pencet tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan info list film selanjutnya dari gue. Karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. So, mari kita mulai list filmnya. Film pertama akan dibuka dengan film yang mungkin bikin kalian nyengir-nyengir sendiri kali ya. Film ini berjudul Wolf Girl and the Black Prince. Wolf Girl and the Black Prince ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Erika Shinohara yang suka mengarang kalau dirinya sendiri sudah mempunyai pacar yang tampan. Tapi ketika ditanyai teman-temannya soal pacarnya itu, dia selalu ngeles dan akhirnya membuat teman-temannya sendiri curiga akan keberadaan dari pacarnya Erika tersebut. Akhirnya Erika pun memutuskan untuk mengambil satu foto random dari seorang laki-laki tampan bernama Kyota Sata yang gak taunya mereka berdua itu berada di sekolah yang sama. Dan akhirnya Erika memohon kepada Kyota untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Perjalanan mereka berdua dimulai dan sedikit demi sedikit rahasia misteri dari kedua pasangan itu pun akhirnya terbongkar. Setelah pertama kali gue melihat film ini, gue cukup kaget sama rumah produksinya yang digarap sama salah satu cabang dari perusahaan perfilman internasional yakni Warner Bros Jepang. Memang gak salah sih, cuma jarang aja Warner Bros Jepang garap film romance yang kayak gini. Paling mentok ya romance anime mungkin. Sorry ya kalau gue sedikit so tau. Oke, by the way, akhir-akhir ini gue juga butuh referensi film. Yang tahu list film romance kayak gini tapi buatan dari rumah produksi Warner Bros Jepang, kalian boleh share filmnya di kolom komentar ya. Selain story-nya yang bisa dibilang menarik, romance-nya sendiri buat gua nggak terlalu dark dan bisa dianggap aman lah buat yang alergi sama cerita dark yang kayak gini. Pokoknya secara keseluruhan rekomen lah buat jadi daftar list tontonan kalian. Oh ya, sedikit FYI, kalau film ini diadaptasi dari serial anime yang berjudul Okami Shoujo Tokuro no Oji. Jadi habis nonton ini, kalian langsung aja nonton animenya biar lebih dapat feel-nya atau sebaliknya juga boleh. Film ini disutradarai oleh Hiroyuki Hiroichi dan dibintangi oleh Nikaido Fumi dan Yamazaki Kento. Wolf Girl and the Black Prince tayang perdana pada 28 Mei 2016. My Drama List memberikan rating sebesar 7,5 dan di-vote lebih dari 6.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated G atau bebas untuk kalangan semua usia. Film kedua akan diisi dengan film yang bakalan menyindir soal masalah dari genre supernatural. Film ini berjudul Orange. Orange menceritakan seorang perempuan bernama Naho Takamiya yang dikejutkan bahwa dirinya mendapatkan surat misterius dari masa depan tentang semua perjalanan hidupnya. Bahkan di sana juga tertulis tentang seorang laki-laki pindahan misterius bernama Kakeru Nanuse yang cerita dari masa depannya bakal jadi cinta pertamanya Naho. Gue mulai masukin list film yang agak sedikit dark di ceritanya, cuma masih bisa dibilang soft lah, santai, masih aman cuy. Story supernaturalnya lumayan dapet dan gue rasa sih masih bisa berhubungan walau ada sedikit cerita yang belibet bagi guanya. Apalagi buat para penonton yang baru pertama kali nonton film romance supernatural kayak gini, tapi dari segi konsep sih everything looks good. Dan satu lagi gue mau kasih kalian FYI, cerita dari film ini hampir sama persis sama film romance supernatural dari Cina berjudul To My 19 Years Old di tahun 2018. Gue nggak tahu film Cina yang itu diadaptasi dari film ini apa bukan, tapi yang pengen gue pastiin di sini kedua film ini menggunakan konsep dan cerita yang sama persis, 11-12 lah. Jadi buat kalian yang udah nonton film ini, gue rekomendasiin buat nonton film To My 19 Years Old tahun 2018 dari Cina itu. Film ini disutradarai oleh Hashimoto Kojiro dan dibintangi oleh Tsuchiya Tao, Yamazaki Kento, dan Yusei Ryo. Orange tayang perdana pada 12 Desember 2015. My Drama List memberikan rating sebesar 8,4 dan di-vote lebih dari 6.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated G atau bebas untuk kalangan semua usia. Film ketiga ini ada dari film romance Jepang yang semakin membuat kalian semua baper. Film ini berjudul You Lie in April.
July in April berkisah pada seorang laki-laki pemain pianis berbakat bernama Arima Kose yang memutuskan berhenti dari kompetisi pianis dikarenakan peristiwa akan kematian ibundanya. Mulai dari itu Arima kehilangan hidup dan musiknya sampai suatu ketika Arima bertemu dengan perempuan periang bernama Kaori Miyazuno yang juga pemain biola berbakat dan sekaligus menjadi perempuan pengubah hidupnya Arima. Mulai dari sini kalian harus was-was karena film-film yang gue kasih kebanyakan bakal membuat kalian semua baper banget. Kalau kalian udah nonton anime dari Shingetsu wa Kimi no Uso, kalian pasti nyadar bahwa ini adalah live action atau adaptasi dari anime tersebut. Ceritanya nggak terlalu berbeda dari animenya dan mungkin di sini bakal dibuat agak lebih to the point atau lebih ke inti dari ceritanya itu sendiri. Penggambaran karakter buat main role-nya, gue cenderung lebih suka sama Arima, tapi gue kurang suka sama Kaorinya. Kalau ditanya alasannya, ya nggak tahu kenapa menurut gue mungkin karena feel-nya bisa lebih dapat di Arima daripada Kaorinya. Tapi nggak tahu juga kalau menurut pendapat kalian. Yang udah nonton gimana? Coba share di kolom komentar ya. Walaupun film ini punya antusiasme tinggi di masyarakatnya pada waktu itu, tapi gua rasa sih ekspektasinya mungkin terlalu berlebihan karena gua rasa ceritanya agak terlalu terburu-buru dan terkesan kurang maksimal. Dan menurut gua lebih suka sama animenya sih. Film ini disutradarai oleh Shinjo Takehiko dan dibintangi oleh Yamazaki Kento dan Hirose Suzu. July in April tayang perdana pada 10 September 2016. My Drama List memberikan rating sebesar 7,9 dan di-vote lebih dari 3.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated G atau bebas untuk kalangan semua usia. Film keempat ini adalah film yang juga lumayan agak ya dibilang kelam lah dan jujur aja gue kurang suka sama film ini. Tapi dengan audiens yang lumayan banyak, ya why not? Film ini berjudul My Rainy Days. My Rainy Days bercerita pada seorang pelajar SMU cantik berumur 17 tahun bernama Ryo Ozawa. Ryo sangat terkenal sebagai perempuan cantik di sekolahnya, tapi sayang kecantikan itu ia gunakan sebagai job site atau perempuan panggilan. Hingga pada suatu hari Ryo bertemu dengan dosen tampan bernama Kouki Ozawa yang secara nggak sengaja foto mereka telah tertukar karena nama marga mereka yang sama. Dari pertemuannya itu pun Ryo langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Hal pertama yang ingin gue review di film ini adalah dari segi konfliknya yang gue rasa cukuplah buat jadi bahan inti dari cerita yang mungkin sedikit agak mainstream. Pasalnya banyak banget film romance lain yang menggunakan konflik serupa cuma bedanya dari segi pendekatannya aja. Main role yang ada di sini pun gua rasa cukup menghayati perannya, gua cukup puas sama chemistry-nya Ryo dan Kouki. Persahabatan dan cinta di sini juga lebih balance ditambah unsur drama yang gua rasa nggak terlalu over mengingat film ini untuk di umur remaja ke atas. Dan perihal gua kurang suka sama film ini itu karena gua nggak suka sama yang berbau NTR atau apapun, jijik gimana gitu. Jadi gua lebih suka sama film yang memang pure mengandung unsur first love atau sebagainya. Nggak apa-apa lah, selera orang masing-masing. Film ini disutradarai oleh Kachiko Yuri dan dibintangi oleh Sasaki Nozomi dan Tanihara Sosuke. My Rainy Days tayang perdana pada 7 November 2009. My Drama List memberikan rating sebesar 8,1 dan di-vote lebih dari 4.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated NR atau tidak di-rated, tapi gue kasih di R15+ karena mengandung unsur remaja ke atas. Film kelima dan menjadi penutup di list film kali ini ada di genre musik dan romance yang gua harap bisa membuat fresh para penontonnya. Film ini berjudul The Liar and His Flower. The Liar and His Flower berkisah pada seorang pemuda pencipta lagu yang sedang naik daun bernama Ogasawara Aki merasa muak dengan kehidupannya yang cuma gitu-gitu aja. Di tengah putus asanya tersebut, Aki bertemu dengan gadis polos berambut pendek seperti jamur bernama Koeda Riko. Mereka mulai berbincang dan menjadi teman, tapi perlahan Aki malah menyukai Riko. Gue gak mau kasih spoiler lebih karena film ini sangat menarik dan yang paling gue suka di film ini tuh banyak pesan moralnya yang bisa kalian jadikan panutan dan bisa berpikir lebih dalam lagi. Rasa kegalauan Aki sama musiknya di sini kental banget seakan-akan dibuat emang jadi inti story-nya. Yang padahal ini kan film romance ya. Nah dari situlah Riko muncul buat jadi penengah di antara dua hal tersebut. Gue suka banget karena film ini lebih balance dan rapi. Dari semua film yang gue sebutin sebelumnya, mungkin ini yang paling pas buat gue dan sengaja gue taruh di paling belakang biar jadi penyegar buat kalian yang mau nonton film-film romance Jepang seperti ini. Film ini disutradarai oleh Koizumi Norihiro dan dibintangi oleh Sato Takeru dan Ohara Sakurako. The Liar and His Flower tayang perdana pada 14 Desember 2013. My Drama List memberikan rating sebesar 8,1 dan di-vote lebih dari 6.000 pengguna akun. Film ini mendapatkan rated G atau bebas untuk kalangan semua usia.
Oke, segitu aja rekomendasi 5 film Jepang romantis terbaik dari gua kali ini. Yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ri, see you in the next film.